Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teras kelinci yang berbahagia, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, channel teras kelinci pastinya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita teman-teman, yang pada beberapa hari kemarin itu ada sekitar 3 ekor indukan kelinci yang berada di kandang teras kelinci kita ini itu beranak, tapi semuanya itu prematur teman-teman, semuanya prematur. Dan induk yang terakhir, yang ketiga, yang kemarin itu yang lahir secara prematur ya ini yang ada di depan kita ini. Ini kemarin tanggal berapa ya, 2 hari yang lalu itu juga beranak teman-teman, juga beranak. Ini beranak 3 ekor, namun juga prematur, sama seperti 2 indukan kelinci yang sebelumnya kita review yang lahir secara prematur teman-teman. Jadi totalnya ada 3 indukan kelinci yang beranak prematur, yang sebenarnya itu beranak total berarti 15. Ada 15 anakan yang keluar dari 3 indukan ini teman-teman. Namun sayang, ternyata semua anakannya itu lahir prematur, nggak ada yang terselamatkan sama sekali. Akhirnya setelah itu saya itu merenung teman-teman, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Kita kaji terus, kita koreksi terus, kita pelajari terus. Dan ternyata mungkin salah satu penyebab terbesar yang menjadikan 3 induk kelinci kita itu lahir secara prematur adalah waktu indukan-indukan kita itu hamil posisi bunting, itu kan ada skabies, agak terjangkit skabies. Makanya kita coba obati teman-teman, pengennya kita obati skabiesnya agar supaya sembuh gitu ya. Tapi ternyata setelah kita obati, kita berikan penanganan khusus, ternyata itu berpengaruh pada kandungannya teman-teman, berpengaruh pada kandungannya. Sehingga selang beberapa hari kemudian itu memang 3 kelinci ini kayak mau beranak, jadi bikin sarang dan lain sebagainya, mulai sedikit demi sedikit cabut bulu dan lain sebagainya. Tapi ternyata anakan yang keluar dari 3 induk kelinci ini itu nggak ada yang selamat teman-teman. Jadi prematur semua, mati semua, masya Allah. Dari kesalahan itulah kemudian saya itu sedikit merenung, ada apa ya, kenapa, apa yang salah gitu loh. Akhirnya saya sharing sama senior-senior, bertanya kepada peternak-peternak senior, dan alhamdulillah beliau-beliau itu memberikan wawasan yang baru kepada kami, yang sebelumnya belum kami terima, sebelumnya belum kami pahami, sebelumnya belum kami mengerti. Dan ternyata ketika induk kelinci kita itu sedang posisi bunting, maka alangkah baiknya tidak kita suntik obat skabies dulu teman-teman, karena ini fatal banget, serius fatal banget. Jadi saya berbagi pengalaman yang saya alami beberapa hari terakhir, yang menyaksikan di depan mata induk-induk yang dulunya bunting itu lahir, namun setelah lahir ternyata nggak ada yang selamat, prematur.
itu adalah suatu pelajaran yang harus kita pelajari bersama teman-teman. Ya maklumlah, saya juga termasuk orang yang baru, hitungan baru ya, hitungan pemula teman-teman. Masih banyak perlu belajar, masih banyak sekali ya yang belum kita tahu tentang dunia perkelincian. Yang pasti kita itu nggak boleh semangat kalau kita nggak tahu. Kalau kita mengalami sebuah kegagalan kayak gini, kita harus merenung, kita pikirkan apa yang salah, kita koreksi, kita benahi, kita koreksi, kita benahi, kita koreksi, kita benahi, selalu begitu teman-teman. Jadi jangan pernah patah semangat, apalagi sampai menyalahkan takdir. Jangan teman-teman. Saya itu mulai terjun di dunia perkelincian itu belum lama teman-teman, belum ada 1 tahun, baru sekitar mungkin 7 bulanan gitu lah. Makanya masih terbatas banget wawasannya, namun saya mencoba untuk selalu mencari edukasi yang terbaik, bagaimana cara menangani kelinci, bagaimana cara mengatasi kelinci kalau kita menjumpai kelinci kita itu trouble, kelinci kita prematur, keguguran, itu kita pelajari teman-teman ya. Mohon maaf, saya juga agak sedikit batuk teman-teman, mohon maaf kalau terganggu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang menjadikan kelinci bunting itu beranak secara prematur, beranak tapi gugur, tidak bernyawa, mati. Waktu melahirkan sudah keadaan tak bernyawa, mati. Itu banyak sekali penyebabnya teman-teman. Mungkin salah satunya adalah ya memang faktor kelinci nggak boleh sampai stres. Jadi kalau kelinci kita itu posisi bunting, sebisa mungkin kita jaga kenyamanan yang berada di sekitar kandang teman-teman, agar supaya kelinci kita itu tetap tenang, jadi nggak menghambat pertumbuhan janin yang berada dalam kandungan kelinci tadi teman-teman. Terus ya mungkin pakan juga perlu diperbaiki, nggak boleh gonta-ganti gitu. Boleh kita mengganti sebagai selingan, tapi jangan langsung frontal teman-teman ya. Boleh dikasih selingan nggak apa-apa, tapi jangan sampai langsung diganti frontal, nantinya juga mengakibatkan kelinci itu stres teman-teman. Ini induk yang besar ini yang berada di depan kita ini itu kemarin beranak 3 teman-teman sebenarnya ya. Walaupun posturnya itu saya anggap jumbo sih, tapi melahirkan 3 poin anakan kelinci sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman, semoga kedepannya itu akan lebih baik lagi ya teman-teman. Jadi tujuan saya sharing, tujuan saya bercerita tentang pengalaman-pengalaman ini agar supaya teman-teman semua itu nggak mengalami kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, sebagaimana yang terjadi pada induk-induk kelinci yang berada di teras kelinci ini teman-teman. Sekiranya dapat diambil pelajaran teman-teman, jangan sampai sekali-kali mengobati kelinci yang terkena skabies dalam keadaan kelinci tersebut bunting teman-teman, dengan cara disuntik. Lebih aman kita oles daripada kita suntik. Kalau kita suntik, maka resikonya sangat-sangat fatal sebenarnya teman-teman. Walaupun ada
sebagian kelinci teman-teman senior itu ada yang nggak apa-apa, ada yang nggak memberikan dampak negatif apapun pada kelinci yang bunting. Tapi dari pengalaman saya teman-teman, dari 3 ekor induk kelinci ini yang saya suntik nggak ada yang selamat ternyata teman-teman, nggak ada yang selamat, ya terlepas dari takdir. Memang ada juga hal yang masih banyak kita perlu pelajari, kita perlu mengerti, kita perlu gali, kita perlu koreksi teman-teman ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini review kita kali ini teman-teman. Tetap saya ingatkan, selalu semangat, selalu optimis, jangan lupa disertai dengan kesungguhan doa. Insya Allah kesuksesan akan menanti kita di ujung cerita. Oke, jangan lupa teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Berbagi pengalaman di dunia perkelincian. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.